Namaku Diajeng Sekarang. Sejak ayah dan ibuku tiada, hari-hariku dipenuhi beban dan tuntutan dari ibu tiri beserta kedua putrinya. Hidupku berjalan seperti bayangan, nyaris tanpa suara. Hanya Gubita dan Manika, sahabat kecilku, yang membuatku tetap bertahan. Namun takdir memiliki caranya sendiri untuk mengejutkanku. Di sebuah hutan yang tenang, aku berjumpa dengan sesosok lelaki asing. Wajahnya lembut, tutur katanya halus, dan senyumnya entah mengapa menimbulkan debar yang tak biasa. Aku hanya mengenalnya dengan nama Manggala, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Pertemuan singkat itu menjadi awal kisah yang perlahan mengubah jalurku. Saat aku dilanda kesedihan, seorang perempuan agung, Dewi Chandra Kirana, hadir membawa cahaya di tengah benakku. Aku tidak pernah menyangka langkah tergesa yang membuat sepatuku tertinggal kelak akan menyeretku pada takdir besar. Sebuah takdir yang menguji keberanian, cinta, dan keyakinan akan siapa diriku sebenarnya.
Indonesia ini ternodai. Sudahlah, daripada aku yang makan, lebih baik kalian saja. Wow, terima kasih deh Ajeng. Tunggu dulu Pita, tidak apa-apa lihat. Apalagi, aku lapar sekali. Dia Ajeng menangis. Aku lelah, mengapa aku harus terus begini? Apakah aku tidak pantas duduk bersama mereka, meski hanya untuk sarapan? Kau pantas lebih dari siapapun. Mereka yang buta tidak mampu melihatnya. Kalau kau bersedih, jangankan makanan. Dunia ini pun tak lagi terasa enak. Mungkin dunia memang kejam padaku, tapi setidaknya aku masih punya mereka berdua. Setelah kejadian menyedihkan pagi itu, aku memutuskan untuk berjalan jauh ke dalam hutan. Menapaki tanah lembab yang penuh guguran daun, hanya demi mencari bunga liar untuk kutatap kepala. Aku selalu merasa tenang setiap kali menenun mahkota kecil dari bunga. Seakan itu satu-satunya kebahagiaan sederhana yang aku lihat. Apakah panjenengan baik-baik saja? Terima kasih, saya tidak apa-apa, hanya sedikit terkejut saja. Syukurlah, bunga-bunga ini milik panjenengan. Iya, saya suka merangkai bunga menjadi hiasan kepala, meski mungkin bagi orang lain itu hal sepele. Tidak, justru itu indah, seindah senyuman panjenengan saat membicarakan. Bolehkah saya tahu nama panjenengan? Nama saya tidak begitu penting, sebaliknya, bolehkah saya tahu siapa nama Mas? Apakah panjenengan sungguh tidak mengenal saya? Maaf Mas, saya sungguh tidak tahu. Saya hanya seorang gadis biasa, mana mungkin mengenali banyak orang. Kalau begitu, panggil saja saya Manggala. Hanya Manggala. Ya, hanya itu yang perlu panjenengan tahu.
Anda di sini? Mangga. Nama saya Mangga. Perburuan telah usai. Sebaiknya kita kembali, Tuan Manggala. Ya, saya segera ke sana. Saya harap kita dapat bertemu lagi. Ya, semoga. Ampun Gusti Pangeran, Baginda Raja sedang kurang sehat dan berkenan memanggil Gusti Pangeran segera ke keraton. Ayahanda sakit? Baiklah, saya akan segera ke sana. Ampun Ayahanda, bagaimana keadaan Ayahanda sekarang? Apakah sakit Ayahanda cukup berat? Jangan khawatir, Manggala. Keadaan ayah Anda baik-baik saja. Hanya tubuhnya semakin menua. Wajar bila kesehatan ayah Anda mulai rapuh. Meski demikian, Manggala tetap khawatir akan kesehatan Ayahanda. Jangan terlalu gelisah, Manggala. Saat ini yang lebih penting adalah masa depanmu. Engkau kelak akan menggantikan ayah Anda di atas tatanya. Dan seorang raja membutuhkan seorang permaisuri di sisinya. Oleh sebab itu, Ayahanda berniat mengadakan sebuah gelaran agung. Di sanalah engkau akan memilih calon pendamping hidupmu. Manggala setuju Ayahanda. Namun, Manggala mohon dalam gelaran itu hendaklah semua kalangan perempuan diundang, bukan hanya para bangsawan, tapi juga para rakyat. Permintaanmu sungguh bijak, Manggala. Benar, seorang permaisuri sejati tidak selalu lahir dari keluarga bangsawan. Baiklah, Ayahanda setuju.
seorang pun ayahanda, maka sekedar menghormati para tamu yang datang, tidak lebih. Baginda Raja dan Gusti Pangeran, izinkan hamba mempersembahkan putri dari Kadipaten Mataram, Raden Ayu Purnamasari. Semoga ia berkenan dan terus Gusti Pangeran. Hamba mengaturkan sembah Baginda Raja, Gusti Pangeran. Semoga hamba tidak mengganggu waktu Gusti Pangeran. Hamba berterima kasih Kanjeng Patih, putri dari Kadipaten Mataram sungguh ayu. Manggala, benarkah hakim malam ini tidak menagih seseorang? Manggala masih menanti ayahanda, entah siapa, entah dari mana. Namun, hati ini seakan berkata bahwa ia akan datang. Raden Ayu, mohon ampun, izinkan hamba berpamitan dahulu. Ada seorang tamu yang hendak hamba sambut. Apakah benar panjenengan adalah gadis yang saya temui di hutan waktu itu? Benar, Mas Manggala. Saya adalah gadis itu. Hanya saja, mungkin penampilan saya malam ini sedikit berbeda. Berbeda, namun tanpa jejak yang saya tahu, panjenengan tetaplah gadis itu. Siapa gerangan putri bangsawan itu? Parasnya menawan, sorot mata Gusti Pangeran jelas terikat kepadanya. Ibu, jangan sampai yang merebut perhatian Gusti Pangeran. Biarlah aku yang mendekat. Tidak, aku yang lebih pantas. Gusti Pangeran akan terpesona kepadaku. Mari ikut dengan saya. Ada sesuatu yang hendak saya tunjukkan pada panjenengan. Mas Manggala, mengapa semua orang memberi hormat begitu dalam pada Mas? Siapakah Mas Manggala sebenarnya? Saya tak ingin panjenengan mengenal saya karena gelar saya. Namun, jika panjenengan ingin tahu, saya adalah putra mahkota kerajaan ini, Raden Mas Manggala. Putra mahkota. Jadi, selama ini Akan panggil saya Manggala, sebagaimana panjenengan yang mengenal saya di hutan. Itu yang lebih saya sukai. betapa indah dan betapa megahnya keraton
sebagai Manggala, seorang pemuda yang sederhana, bukan seorang pangeran. Dan biarlah begitu adanya. Saya ingin panjenengan mengenal saya bukan karena gelar, bukan karena mahkota, melainkan karena diri saya sendiri. Sejak pertama kita bersua di hutan, saya tahu panjenengan berbeda. Kali ini, saya semakin yakin. Saya tak pernah membayangkan bisa berada di sini. Kami pasti kehilangan teman belakang. Rasanya seperti berada di negeri bumi. Jika boleh, saya ingin mengenal panjenengan lebih dalam. Setidaknya, boleh tahu saya siapa nama panjenengan. Nama saya... Gusti Pangeran, ampunilah saya. Saya tidak dapat tinggal lebih lama. Saya harus segera pergi. Pergi? Tapi, kenapa? Tunggu sebentar. Panjenengan, tunggu. Senapati, siapkan kuda. Saya harus segera menyusulnya. Gadis itu bolehnya begitu saja. Ampun Gusti Pangeran, hamba datang membawa kita baginda. Gusti Pangeran tidak diperkenankan meninggalkan kegelaran agung ini. Mengapa demikian, Kanjeng Pati? Malam ini bukan malam sembarangan. Saya harus menemukannya. Gusti Pangeran, kegelaran agung ini bisa saja menghadirkan perkara penting. Baginda Raja sewaktu-waktu bisa memerlukan Gusti Pangeran di sisinya. Bila Gusti Pangeran meninggalkan keraton, lalu datang peristiwa besar, siapa yang akan mendampingi Baginda? Baiklah, Kanjeng Pati. Saya akan menuruti titah ayahanda. Tetapi saya bersumpah, suatu saat saya pasti akan menemukannya.